Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelas 12B akan mempresentasikan mengenai fase perkembangan Islam di Indonesia. Sebelum itu, saya Nasa Makalataya, nomor absen 18. Saya Mahasa Kamila, nomor absen 17. Langsung saja ke pembahasan yang akan dimulai oleh Maila. Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang muslim di Gujarat, Persia, dan Arab tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam melalui interaksi sosial, pernikahan dengan penduduk lokal, dan kulturasi budaya. Jalur perdagangan yang ramai di wilayah pesisir seperti Aceh, Malaka, dan Jawa menjadi titik tengah penyebaran Islam. Proses ini berlangsung damai karena para pedagang menghormati tradisi lokal yang menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan yang bersahabat. Contoh hasil kulturasi ini adalah tradisi selamatan atau tahlil yang menggabungkan nilai Islam dengan budaya lokal. Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Pada abad ke-13 berdirinya kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Kerajaan Samudra Pasai di wilayah Aceh. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan dakwah Islam di Asia Tenggara. Raja-rajanya seperti Sultan Malik As-Saleh memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam ke kawasan sekitarnya. Setelah Samudra Pasai, muncul kerajaan-kerajaan Islam lainnya seperti Kerajaan Demak di Jawa. Demak yang dipimpin oleh Raden Patah tidak hanya menjadi pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat penyebaran Islam. Wilayah ini mendukung dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo, kelompok ulama besar yang menggunakan pendekatan seni dan budaya lokal dalam menyampaikan ajaran Islam. Misalnya Sunan Kalijaga menggunakan wayang kulit sebagai media dakwah, sedangkan Sunan Kudus memadukan ajaran Islam dengan tradisi hidup khas tempat. Lalu, Islam mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 hingga ke-17 dengan berdirinya kerajaan besar seperti Aceh Darussalam di Sumatera, Mataram Islam di Jawa, dan Kesultanan Ternate serta Tidore di Maluku. Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda dikenal sebagai pusat keilmuan Islam. Ulama besar seperti Hamzah Farsuri dan Nuruddin Ar-Raniri melahirkan karya-karya monumental yang menjadi rujukan intelektual Muslim di Asia Tenggara. Di Jawa, kerajaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung memadukan tradisi Islam dengan budaya Jawa, menciptakan harmoni antara agama dan istiadat. Islam di masa ini mulai terintegrasi dengan sistem pemerintahan hukum dan pendidikan. Namun, pada abad ke-18 hingga ke-19, Islam menghadapi tantangan besar berupa kolonialisme. Kehadiran penjajah seperti Belanda mengancam keberadaan Islam sebagai kekuatan politik dan sosial. Meski demikian, para ulama dan pemimpin Islam tidak tinggal diam. Perlawanan terhadap penjajah muncul dalam berbagai bentuk di Sumatera Barat, misalnya terjadi Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk mempertahankan nilai-nilai Islam dari pengaruh penjajah. Lalu di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perang Diponegoro untuk menggerakkan semangat jihad untuk melawan kolonialisme. Lalu pesantren-pesantren juga menjadi benteng pendidikan Islam sekaligus pusat perlawanan terhadap penjajah. Pesantren juga mengajarkan nilai-nilai keislaman, membentuk kadar ulama, dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya kemerdekaan. Pada abad ke-20, Islam di Indonesia mulai memasuki fase modernisasi. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi besar seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh Ki Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1928 oleh Hasyim Asy'ari. Muhammadiyah berfokus pada pendidikan modern dengan mendirikan sekolah-sekolah dan memadukan kurikulum agama dan umum. Sementara itu, NU berupaya menjaga tradisi Islam lokal sambil memperjuangkan keutuhan bangsa. Di era ini, Islam juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya momen penting yaitu resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hasyim Asy'ari pada tahun 1945. Resolusi ini mendorong rakyat untuk melawan penjajah dengan semangat jihad yang menjadi salah satu tonggak penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Hingga era kontemporer, Islam terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Islam di Indonesia dikenal moderat dan toleran sehingga menjadi contoh harmoni bagi dunia. Organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU tetap aktif berkontribusi di berbagai bidang. Misalnya Muhammadiyah mendirikan ribuan sekolah, universitas, dan rumah sakit di seluruh Indonesia. Sementara NU terus menjaga tradisi Islam moderat yang melalui pesantren-pesantren dan kegiatan agama. Di era globalisasi, Islam di Indonesia juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Generasi muda Muslim Indonesia kini aktif dalam berbagai bidang seperti teknologi, seni, dan ilmu pengetahuan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak hanya mampu melestarikan tradisi, tetapi juga terus relevan dengan tantangan zaman. Dengan memahami perjalanan panjang perkembangan Islam di Indonesia, kita diingatkan tentang pentingnya menjaga nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan persatuan. Islam di Indonesia harus menjadi rahmat bagi semua sebagaimana semangat ajaran Islam itu sendiri. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia adalah cerminan dari kekuatan dakwah yang damai dan kemampuan beradaptasi dengan budaya lokal sehingga menjadikan Islam sebagai bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia. Mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat kita sampaikan. Semoga materi yang kita dapat sampaikan dapat bermanfaat bagi penonton semua. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.